Gue lagi deket sama Marini. Dia ceritanya penulis gitu. Dia nyetak bukunya sendiri dan dia juga yang naruh bukunya sendiri di toko buku. Diem-diem. Sebagai gebetan yang baik, gue juga cukup sering diminta bantuan sama Marini. Jadi lo kesana, lo pura-pura baca buku itu, dan lo harus kasih ekspresi kalau buku gue itu bagus. Nah, siapa tahu aja orang itu suka. Oke? Bukunya bagus ya, lucu banget. Mas, bukunya kebalik, Mas. Bukunya bagus. Yang gue suka dari Marini, walaupun dia jadi penulis, dia juga rendah hati. Semua orang yang mau minta tanda tangan dia, pasti dikasih. Ini paketnya Mbak. Tanda tangannya di sini aja ya. Boleh. Teruntuk siapa? Perlu kata-kata penyemangat juga? Enggak, jadi tanda tangan aja di sini. Gak usah malu-malu deh, Mas. Tetap semangat ya. Love, Marini. Makasih. Mas Anca, ini buku bagus loh. Banyak kata-kata di buku ini yang menunjang untuk pekerjaan kita. 15 langkah menjadi pembantu sukses. Judulnya bagus, tapi kok kurang menarik ya, Mon? Jangan menilai buku dari sampulnya, Mas. Mas Anca kan nilainya dari judulnya. Sama aja. Mas Anca jangan-jangan gak suka baca buku ya? Aku gak suka loh sama cowok yang gak suka baca buku. Mas Anca suka kok baca buku. Emangnya buku apa? Buku hariannya Mas Miko. Mas Anca baca diem-diem. Dear Diary, aku ini laki-laki lemah. Beri aku cinta. Aku bosen jomblo. Buku hariannya Mas Miko mah gak masuk hitungan atuh, Mas Anca. Gitu ya, Mon. Terus terang, saya susah banget baca buku. Baru baca buku novel aja sedikit, saya udah ngantuk, bosen. Tapi saat ini saya akan mulai baca novel. Demi Memunah. Mas, udah pada kering. Tapi ini kok banyak baju tetangga ya, Mas? Habis mereka lama nggak ngangkat-ngangkat, Mas. Saya ambilin aja. Ikut gua ke toko buku nggak, Mik? Ian, gue mau ke rumah Marini nemenin dia nulis novel. Oh, salam ya. Ian, lo ngapain sih ke toko buku segala, tumben amat? Dengerin, Mik. Toko buku itu tempat yang paling tepat buat nyari pacar. Apalagi malam minggu gini, pasti banyak jomblo di sana. Pinter-pinter lagi. Feeling gue bagus. Siapa tahu gue nemu cewek yang suka komik kayak gue. Mas, saya ikut ke toko buku dong, Mas. Lu mau beli apaan lo? Baca buku mewarnai aja tidur 2 hari. Beli buku apa aja, Mas. Yang penting saya kelihatan pinter. Ya udah terserah. Asal jangan ngerepotin ya. Tiap bulan gue pasti nemu tempat baru buat nyari cewek. Bulan lalu gue nongkrong di mall. Bulan kemarinnya lagi di terminal. Bulan kemarinnya lagi di kuburan. Gue 2 jam kesurupan. Tapi itu resiko nyari cewek. Sorry ya, Mik. Lo bosen ya nemenin gue nulis? Enggak kok. Udah sampai mana naskahnya? Wah, udah ada kemajuan pesat. Udah selesai dong? Wah, belum sih. Tapi udah 15 halaman. 15 halaman. Targetnya kan 90 halaman, berarti udah bentar lagi dong. Itu fontnya tapi kenapa gede banget gitu? Masa sih? Oh iya, bentar-bentar. Mik, baru 1/8 halaman. Mau nyari buku motivasi, Mas? Boleh, Mas. Wah, bukunya tebel ya, Mas. Pasti bacanya lama nih. Emang mau nyari yang kayak gimana?
buku yang bisa memotivasi saya supaya suka baca ada nggak, Mas? Yes! Udah selesai naskahnya? Bukan. Gue dapat rare item di Farmville. Kok lo bukannya nulis? Oh, tenang. Gue tadi cuma istirahat bentar kok. Ya, biar nggak capek lah. Lagi nyari buku ya? Mau gue bantuin cari? Gue sih lagi nyari buku tentang konspirasi ketergantungan minyak bumi terhadap perkembangan negara-negara dunia ketiga. Gue kesana dulu ya. Aduh, gue tuh mau nonton TV buat cari inspirasi lagi. Tapi remote-nya kok nggak ada sih? Remote-nya mana ya? Ya ini ada. Ada ya? Mik, kayaknya gue udah dapat nih mau tulis lagi. Tapi gue tuh nggak suka sama temboknya. Kita chat dulu ya. Emang ngaruhnya apa? Miko, gue mau jujur. Sebenarnya tuh gue cuma cari alasan doang biar tulisan gue tuh nggak selesai. Habisnya gue nggak tahu mau nulis apaan lagi coba. Padahal lo tahu sendiri kan deadline-nya besok. Gue yakin tuh gue nggak bisa deh. Gini, coba gue bantuin ya. Coba gue bantuin. Emang lo ngerti nulis, Mik? Nah, ini problemnya nih. Seharusnya di akhir kalimat itu ada titik. Nah, ini huruf besar nama orang. Terus? Lagi nyari apa? Biasa, cari buku filsafat aja. Oh, suka filsafat. Kalau komik suka nggak? Hah? Komik? Kayak anak SMP aja baca komik. Komik zaman sekarang tuh nggak ada yang seru. Kecuali contohnya grafik novel. Itu baru keren. Nih, misalnya aja Frank Miller. Itu adalah contoh bahwa gambar berwarna menjadi lebih dewasa, realis, dan tidak dikonstruksi menjadi hiburan yang murahan. Gue kesana dulu ya. Naskah gue tuh gak selesai-selesai, Mik. Miko, gue tuh ngerasa kalau malam minggu ini tuh malam minggu terburuk seumur hidup gue, tau gak? Gue ngerti kok perasaan itu. Masa? Iya, soalnya biasanya malam minggu gue itu buruk semua. Gue pernah, waktu itu gue lagi main airsoft gun sambil ngeladenin teleponnya gebetan gue. Besoknya dia malah jadian sama cowok lain. Gue juga pernah, waktu itu gue ketemuan sama cewek yang bisa ngelihat hantu. Gak taunya gue pulang-pulang nabrak pembantu gue sendiri. Gue juga pernah waktu itu disuruh makan cabe sama bokapnya gebetan gue. Pulang-pulang gue jadi tambah sakit perut. Masa sih? Banyak deh, pokoknya malam minggu gue tuh isinya aneh-aneh semua. Mik, coba lo ceritain cerita lo yang tadi satu-satu, oke? Tunggu bentar. Tunggu. Gimana? Coba. Iya. Jadi gue pernah waktu malam minggu. Mas Anca, pulang aja yuk. Cewek-cewek di toko buku ini sok pintar semuanya. Mas Anca? Mas?
Ternyata susah banget nyari cewek yang sederhana dan suka komik kayak gue. Padahal gue udah semalaman di toko buku, nongkrongin rak buku filsafat, buku politik, buku masakan. Kenapa gue gak kerak komik ya? Semenjak gue bantuin naskahnya Marini malam itu, Marini udah gak pernah ngontak gue lagi. Tapi baru-baru ini gue dengar dia juara 3 dan dia udah nerbitin naskahnya dia lagi. Sekarang saya jadi suka banget baca buku. Gara-gara ada satu novel yang lucu banget, saya jadi gak ngantuk lagi bacanya. Dan Maimunah juga suka banget sama novel itu. Hari ini saya mau ke toko buku sama Mas Rian dan Mas Miko. Loh, udah pegang nih, Mas. Ini buku yang bikin saya jadi suka baca, Mas. Malam Minggu Okim. Mik, ini ditulis sama Marini itu kan? Iya ya, jadi si Okim ini karakter utamanya itu goblok banget. Dia masa tiap malam minggu mau dapetin cewek gak jadi-jadi. Bener kan? Lucu dan kasihan ya, Mas. Pembantu sama sahabatnya jadi kecipratan sial gitu. Lu berdua nyadar gak sih? Ini tuh terlalu mirip banget sama yang kita bertiga sering alamin tiap malam minggu. Jangan-jangan si Marini tuh emang